akan mempresentasikan kerja kelompok kami tentang proyek membuat rumah pintar menggunakan Cisco. Sebelum kami lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Amelia Monalisa Bani. Perkenalkan, nama saya Maria Hinilista Aban. Perkenalkan, nama saya Maria Selvianti Seu. Saya Maria Loreta Malafu. Saya Aprilia Netili. Selamat menyaksikan. Di sini sebelum kita membuat rumah pintar dan dimasukkan ke dalam Cisco, kita terlebih dahulu menggambar menggunakan aplikasi Paint. Di sini kita akan menggunakan rectangle tools untuk membuat denahnya. Di sini kita akan membuat sesuai kebutuhan, ukuran atau kebutuhan kita. Setelah itu kita akan membuat lagi untuk ruang keluarga beserta ruang tamu. Di sini kita akan menggunakan garis untuk memisahkan antara ruang tamu dan ruang keluarga. Oke. Setelah itu kita menggunakan rectangle tool lagi untuk membuat ruang tidur utama. Oke. Setelah itu kita buat lagi di sini kita buat lagi untuk WC atau kamar mandi. WC dan kamar mandi, sorry. Oke, ini kita menggunakan garis lagi untuk memisahkan. Oke, setelah itu kita buat lagi untuk dapur. Oke, setelah buat dapur, di sini kita akan membuat ruang makan. Setelah itu, di sini kita akan membuat taman dan teras. Di sini buat satu lagi untuk taruh di depan sini. Oke. Setelah selesai membuat denahnya, di sini kita akan mulai mewarnai. Di sini saya menggunakan tumpahan cat untuk mewarnai. Yang pertama abu-abu terang untuk backgroundnya. Setelah itu abu-abu biasa untuk dapur. Warna coklat untuk terasnya. Warna hijau untuk taman. Warna kuning terang untuk ruang tamu beserta ruang keluarga. Warna lemon untuk warna biru untuk ruang makan.
Setelah itu di sini ada banyak pilihan warna. Jadi di sini kita memilih sesuai kebutuhan kita. Di sini saya akan memakai warna coklat atau hijau army untuk kamar tidur yang pertama. Dan ini untuk kamar tidur yang umumnya untuk warna lavender di kamar tidur sini, dan untuk ruang tidur utamanya di sini kita menggunakan warna warna hijau terang saja. Oke. Setelah semua selesai digambar, di sini kita akan menyimpannya dalam satu file. Di sini kita save menggunakan JPEG. Setelah itu, di sini saya akan membuat folder baru dengan judul jaringan. Dan teman-teman bisa membuat folder sesuka kalian. Oke, di sini akan diberi nama Dena Rumah. Setelah itu disimpan. Sekarang kita lanjut masuk ke aplikasi Cisco-nya. Oke teman-teman, di sini masih loading. Oke, sudah masuk. Setelah itu kita masukkan gambarnya. Di sini set background image. Setelah itu pilih browser. Di sini kita akan mencari file Dena Rumah yang tadi sudah kita simpan. Tadi saya simpannya di data D jaringan. Oke, di sini tinggal klik. Setelah itu buka. Setelah itu apply. Oke teman-teman, di sini tinggal kita keluar. Di sini Dena Rumahnya sudah selesai dibuat. Setelah itu tinggal kita lanjutkan untuk memasukkan router dan juga kabel. Baik, yang berikut kita akan mengisi router, cell tower, dan lain-lain. Yang pertama, router. Kita menggunakan router 2911. Yang kedua, switch. Kami menggunakan PT Switch. Yang berikut, server. Kemudian cloud. Kami menggunakan PT Cloud. Modem. Kami menggunakan kabel modem modern. Server. Kemudian cell tower, smartphone, oke. Yang berikut kita mengisi semua barang elektronik ke dalam denah yang sudah dibuat. Yang pertama,
pintu, masukkan ke sini, kamar tamu, kamar pertama, kemudian di sini yang berikut jendela, sini, sini, ini pintunya di sini. Dan juga di dapur. Nah, setelah kita mengisi jendelanya, lanjut kita mengisi lampu. Setelah lampu, garasi, kemudian AC ditaruh di sini, kemudian sirene, kemudian laptop. Sekarang setelah semuanya sudah dimasukkan, kita pasang home gateway-nya. Setelah kita pasang home gateway-nya, selanjutnya kita menyambungkan kabel. Dari router ke switch menggunakan kabel straight biasa. Dari switch ke server juga menggunakan kabel straight biasa.
Dari switch ke cloud menggunakan kabel straight biasa. Dari cloud ke modem menggunakan kabel koaksial. Kemudian dari router ke COC server menggunakan kabel straight biasa. Dari COC server ke cell tower menggunakan kabel koaksial. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini saya akan mengisi IP-nya. Yang pertama saya akan mengisi IP di router. Klik router, lalu pilih config, terus interface. Di sini ada gigabyte Ethernet 0/0. Di sini kita akan mengisi IP-nya 192.168.1.1. Di subnet mouse-nya itu tinggal kita enterkan lalu di on kan. Lalu gigabyte Ethernet 0/1. IP-nya 10.0.0.254. Lalu enter, di on kan. Lalu untuk gigabyte Ethernet 0/2, IP address-nya 192.168.4.1, lalu enter, lalu di on kan. Sekarang kita lanjut kita akan mengisi IP server. Sebelumnya itu kita akan ganti namanya menjadi DNS server. Lalu sekarang kita masuk ke desktop untuk mengisi IP-nya. Di sini IP address-nya 10.0.0.254, lalu enter. Lalu di default gateway-nya itu 10.0.0.1. Lalu untuk DNS servernya 10.0.0.254. Sekarang langsung saja kita akan aktifkan DNS-nya di service, lalu pilih DNS, lalu di on kan. Sekarang kita lanjut ke server yang kedua. Di sini langsung saja kita ke desktop, pilih IP configuration, lalu isi IP 10.0.0.253, lalu enter. Lalu untuk default gateway 10.0.0.1. Untuk DNS server 10.0.0.254. Langsung kita aktifkan di service, pilih IoT, lalu di on kan.
Oke, sebelum itu kita aktifkan dulu laptopnya. Pilih laptop, lalu matikan. Ambil yang bagian sini, simpan di sebelah kiri, lalu ambil yang di bawah, dipasangkan kembali di atas, lalu di-on-kan kembali. Lalu pilih desktop, pilih PC wireless, lalu kita pilih connect, refresh, oke, sudah. Sekarang kita kembali ke router. Di router kita akan mengisi CLI-nya. Oke. CLI-nya. Ketik EX, enter, IP, DHCP, spasi, call, spasi, cell, lalu enter, network, 192.168.1.0 spasi 255.255.255.0 enter. Default straight router spasi 192.168.1.1 enter. Oke, di sini kita tunggu beberapa saat untuk IP-nya muncul di CEO interface. Oke, itu beberapa saat baru muncul. Pilih config lalu backbone. Oke, dia sudah muncul. Sekarang kita akan mengisi CLI yang kedua. Oke, enter, kita pilih enable, enter, configure terminal, enter, lalu interface Gigabyte Ethernet, Gigabit Ethernet North Vernon, enter, EX, enter lagi, IP spasi
DHCP spasi pol spasi cell, enter, network 192.168.4.0 spasi 255.255.55.0, lalu enter, default strap router spasi 192.168.4.1, enter, lalu DNS strap server spasi 10.0.0.254, enter. Oke, sudah. Sekarang kita akan melakukan pengecekan di DLC atau pvconfig lalu backbone. Oke, dia sudah muncul. Sekarang kita akan Masukkan semua IP untuk sembarang elektronik yang ada di denah rumah. Yang pertama, tapi sebelum kita memasukkan IP, kita akan mengganti dulu nama-nama barang-barang elektronik terlebih dahulu. Yang pertama itu pintu. Setelah pintu, lampu. Ada lampu lagi. Lampu. Ada jendela. Ada lampu. Setelah ada jendela, ada pintu, kita akan ganti pintu di setiap kamar. Oke, ada lampu lagi. Setelah lampu ada pintu, jendela. Pintu, lampu, ada pintu, jendela,
ada jendela lagi. Yang terakhir itu ada AC. Setelah semua nama sudah diganti, kita akan memasukkan IP. Oke, kita pilih IoT server dan kita ganti ke remote server. Nah, di sini kita akan masukkan IP 192.168.25.1. Username diisi dengan nama admin, passwordnya juga admin. Setelah itu langsung connect. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kalau muncul prefer seperti ini berarti sudah terkonek. Oke, yang berikut itu lampu. Kita pilih IoT server dan ganti ke remote server. IP address-nya itu 192.168.25.1. Username itu admin, password juga admin. Setelah itu tinggal di connect. Nanti akan tampilannya seperti ini. Yang berikut jendela. Ganti ke remote server. IP address itu 192.168.25.1. Username-nya itu admin, passwordnya juga admin. Setelah itu tinggal di connect. Nah, setelah itu kita pindah ke lampu yang ini. IT servernya diganti ke remote server. IP address 192.168.25.1. Username-nya itu admin, passwordnya juga admin. Setelah itu tinggal connect. Jendela, remote server, IP 192.168.25.1. Username-nya itu admin, passwordnya juga admin. Dari itu tinggal di connect. Oke, sudah terkonek. Ganti ke ini, lampu. Remote server, IP address 192.168.25.1. Admin, tinggal connect. Oke, setelah itu lampu, remote server 192.168.25.1. Username admin, password admin. Connect. Oke, yang berikut jendela. Remote server IP 192.168.25.1. Username admin, password admin. Oke, tinggal di connect. Oke, setelah itu pintu. Remote server 192.168.25.1. admin connect. Setelah itu pintu
192.168.25.1 admin. Oke, sudah terkonek lampu. Remote server 192.168.25.1 admin tinggal di connect. Tampilannya akan seperti ini. Oke, yang berikut jendela. Remote server IP 192.168.25.1 username admin, password admin. Tinggal di connect. Remote server address 192.168.25.1 admin. Oke, sudah. Lampu. Remote server 192.168.25.1 admin. Tinggal connect. Jendela. Server 192.168.25.1 admin. Connect. Oke, yang berikut AC. Yang berikut AC itu kita masuk ke remote server 192.168.25.1 admin. Tinggal di connect. Oke, sudah connect. Yang terakhir itu siren. Masuk ke config, ganti nama. Remote server 192.168.25.1 username admin, password juga admin. Oke, tinggal di connect. Oke, sudah terlihat seperti ini. Dan selanjutnya di sini kita akan melakukan login. Kita masuk ke laptop dan di sini masuk ke desktop, lalu login. Nah, di sini setelah login, kita akan menghidupkan semua barang elektronik yang sudah kita masukkan ke dalam rumah yang sudah dibuat. Tampilan selanjutnya akan seperti ini. Kita membuka yang pertama pintu, kedua itu lampu, ketiga
itu AC, yang keempat itu lampu kedua, yang berikut lampu ketiga, yang berikut lampu keempat, kita on, yang berikut lampu kelima, yang berikut lampu 6, yang berikut pintu, yang berikut pintu, yang berikut pintu, yang berikut jendela, jendela 1, berikut jendela, berikut sirene. Nah, di sini kita sudah membuka semua barang elektronik yang sudah kita masukkan ke dalam denah rumah. Tampilan selanjutnya akan seperti ini. Oke, baik, inilah hasil video kelompok kami. Sekian dan terima kasih.